Selamat sore semuanya. Amin ya di sini ya. Sini orang Indonesia semua? Ya kelihatannya gitu ya. Orang Indonesia tuh menurut gua aneh ya. Kita tuh suka mengafirmasi sesuatu. Kayak tuh nggak yakin gitu. Kayak misalnya kita jatuh nih ya, naik sepeda jatuh terus berdarah. Kita pasti penasaran nih sakit nggak sih gitu. Kalau udah tahu kan luka pasti sakit ya. Ternyata gini kan, aduh sakit ternyata gitu ya. Kenapa orang tuh kayaknya nggak yakin banget ya. Kayak misalnya kita di sama teman-teman yang banyak sampah nih. Ih sampahnya bau, pasti kita gini kan? Masa sih? Oh iya bau. Ya kan? Kan udah jelas sampah. Ngapain lu coba lagi gitu kan? Oh, jadi bau gitu. Kayaknya penasaran banget gitu ya. Kayak kalau orang lihat orang patah kaki gitu kecelakaan, sakit nggak sih gitu? Kayaknya ngapain ditanya lagi gitu? Cobain aja patahin kakinya gitu ya. Sakit apa enggak gitu pakai ditanya lagi. Dan orang Indonesia nih, bahasa Indonesia tuh sebenarnya gampang ya nggak? Bahasa Indonesia tuh gampang kan? Kayak bahasa Mandarin tuh susah karena ada nadanya. Beda nada tuh beda arti kan? Bahasa Arab juga ada panjang pendeknya kan? Bahasa Indonesia kan enggak kan? Biasa aja kan? Cuma nih orang-orang Indonesia suka nyusahin diri sendiri. Padahal bahasa Indonesia tuh gampang disusah-susahin. Misalnya gini, pada dengar kayak gini, pasti kalau teman ngomong, rumah lu di mana? Di Bekasi. Ih, rumahnya tuh jauh banget gitu. Pernah nggak gitu? Kenapa nggak ngomong rumahnya jauh aja udah gitu? Kenapa mesti jauh banget ya? Ya nggak? Kenapa kayaknya tuh jauh banget gitu? Atau lu pernah nggak nanya jalan nih? Ditanya kan? Kayak ini kemana? Oh ini kesini gampang nih, belok kanan, belok kiri, nanti lurus aja. Ternyampe tuh, ya nggak? Pernah rasanya begitu nggak? Yang gue bingung tuh lurus itu segimana jauh sih gitu ya? Kenapa nggak bilang lurus nyampe gitu? Kenapa dia mesti lurus aja kayak ada 4 harokat gitu, lurus ya lurus aja gitu? Bingung gitu. Ini kan lagi suasana ini ya, arus mudik ya, arus mudik lebaran. Kan ada tol yang baru dibikin, tau nggak? Tol Cikopo itu. Apa namanya? Cikopo Palimanan, ya kan ya? Itu tol terpanjang di Indonesia, 116 km. Itu tuh mahal tuh, mobil aja tuh dari ujung ke ujung tuh 96.000 bayar. Truk itu kalau truk yang paling gede tuh hampir 300.000. Lu bayangin truk yang atasnya bawa mobil banyak. Waduh, itu mahal banget tuh pasti. Habis duit supir truknya tuh ya. Dan ini baru diresmiin tuh kan pertengahan Juni kemarin ya. Dan udah ada 30 kecelakaan. Padahal belum ada sebulan tuh. Katanya tuh karena waktu lampunya belum banyak. Jadi gelap. Kalau malam tuh gelap. Jadi banyak yang kecelakaan. Dan kemarin tuh gue baru baca, jadi itu karena gelap. Jadi kalau malam tuh ada babi hutan nyebrang, bayangin. Kemarin gue baca berita ada mobil kecelakaan karena nabrak babi hutan. Lagi jalan, ada babi hutan nyebrang aja gitu, nyebrang santai gitu. Kayak kalau di jalan tuh kucing gitu nyebrang ya. Ada babi hutan nyebrang gitu. Sebenarnya babi hutan nyebrang tuh nggak salah sih. Kalau di taman safari, ya kan? Taman safari mah jangankan babi hutan, singa aja gogoran di jalan, ya kan? Ya kan ini tuh ada babi hutan nyebrang gitu, bahaya banget ini. Ini jangan-jangan harusnya kasih rambu gitu, kayak misalkan di Cipularang kan ada awas angin dari samping, nih awas ada babi hutan nyebrang gitu, ada logonya. Babi hutan ada ibu sama anak lagi gandengan tuh nggak yang ada logo nyebrang itu kan, bahaya gitu. Dan katanya kebanyakan kecelakaan tuh karena alasannya gini, gue baca banyak yang kecelakaan karena jalannya terlalu lurus. Jadi tuh tolnya tuh lurus aja dan mulus jalannya, jadi orang lama-lama ngantuk katanya. Jadi jalannya mulus, lama-lama tuh ngantuk terus kecelakaan gitu. Orang Indonesia tuh gitu ya, jalan jelek marah, ya nggak? Ini jalan jelek nih, benerin dong pemerintah. Dikasih tol mulus, aduh pak ini mulus banget, bikin ngantuk gitu kan, bingung. Pemerintah ini mau dirusakin lagi apa gimana nih jalannya nih? Kan bingung jadinya. Atau jangan-jangan harusnya dibikin supaya nggak ngantuk gitu kan, kayak jalan puncak kan kelok-kelok gitu kan, jadi nggak ngantuk gitu. Atau dibikin kayak suasana bom-bom kar gitu misalkan ya. Dia lagi nyetir udah ngantuk ditabrak gitu kan, kenapa nih? Kejar-kejaran jadi akhirnya. Atau jangan-jangan gue curiga babinya itu yang lepas tuh petugas tol biar nggak pada ngantuk orang-orang. Dia lagi nyetir kan, babi akhirnya sampai Palimanan gitu, aduh aman nggak ngantuk gitu kan. Mungkin harusnya babi lepas-lepas gitu, mungkin sengaja kali. Dan kemarin ini bulan puasa ya, bulan puasa lebaran ya, gue tuh paling sebel kalau ngeliat infotainment. Suka liat nggak infotainment di bulan puasa tuh suka ngeliput artis yang lagi sahur. Pernah lihat nggak? Yang kita liputan ke rumah artis gitu kan. Sebelumnya pas baru datang gitu kan ke rumahnya, buka pintu kan masih ngantuk kan, aduh pemirsa terima kasih udah datang, masih ngantuk tapi udah pakai kaftan gitu ya, alisnya udah rapi. Mana ada orang bangun tidur begitu ya? Dan kayak aduh pemirsa ikut ini kita sahur gitu. Dan kita ngeliatin orang sahur ngapain gitu ya? Tiap hari kan kita sahur biasa aja gitu, ngeliatin dia buka tudung saji gitu kan, ini ada nasi, ada lodeh, ada daging gitu. Emang kalau nggak dikasih tahu kita nggak tahu ya? Kayak kita nggak tahu ngapain untuk infotainment. Gue pengen tahu lodeh bentuknya kayak apa gitu. Oh itu lodeh namanya, emang dikira orang-orang kasih lihat, ini ngambil nasi, dikasih lihat ini lagi ngambil nasi saya pemirsa gitu. Nah ngapain gitu kita kasih lihat ya? Kan kita tahu gitu ngambil nasi ya, kita ikutin gitu. Oh gitu ngambil nasi, selama ini saya tumpahin aja gitu. Kan enggak gitu.
Ya kan simpel, kasih lihatnya ngapain coba orang sahur dikasih lihat, kita tiap hari sahur tiap tahun biasa aja gitu ya. Kecuali kalau emang arti itu sahurnya beda. Ya kan misalkan dia buka tudung saji, ini pemirsa kosong kan tudung saji, pas ditutup dibuka lagi ada makanan gitu ya. Sulap gitu, keren. Atau cara makannya beda kayak orang biasa gitu. Ini sayur lodeh pemirsa, makannya dilempar terus baru makan apa-apa gitu. Baru keren atau gimana gitu kayak. Terima kasih semuanya saya bilang. Selamat sore semuanya. Horas? Kalau lebaran kan banyak yang mudik katanya. Kalau kalau ngomong-ngomong soal mudik ini, itu sering yang diajak orang Bekasi ya kan? Karena kalau orang Bekasi ke Jakarta, kalau pulangnya dibilang mudik ya kan? Mau kemana? Ke Bekasi? Wah mau mudik kan? Karena jauh katanya. Kasihan orang Bekasi, nggak selalu lebaran mudiknya. Tapi kalau ngomongin soal Bekasi yang dibilang kampung, aku nggak terima aku. Karena Bekasi itu maju, ada mallnya gitu kan. Aku orang kampung nggak terima. Ya karena aku itu benar-benar dari kampung gitu. Nggak terima gitu, masa Bekasi kampung gitu. Kalau Bekasi kampung, kampungku apa lagi? Apa kan? Bekasi kampung, tempatku semak belukar gitu apa? Ini aku ceritakan sama kalian gimana keadaannya kampungku ya. Jadi aku tuh dulu kampungnya itu di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh, dekat hutan. Jadi ini contohnya nih, kampungku dekat-dekat kaki gunung gitulah. Sekolah kami itu agak jauh dari kampung, belakangnya benar-benar hutan. Jadi kalau kalian sekolah di sini kan, lagi asik-asik sekolah, suka ada yang ngintip ya kan, anak-anak putus sekolah ya kan, anak jalan suka ngintip deh, enteng sekolah. Kalau di kampungku lagi asik sekolah ini, tiba-tiba dia ngintip, monyet. Sumpah monyet gitu. Biasanya pertama satu monyet dulu dia, lama-lama rame. Mereka, wih manusia lagi belajar wih. Dilempari kacang kami ya kan. Monyet gitu. Jadi kalau kalian di sini bayar masuk kebun binatang mau nonton monyet, kalau tempat kami tuh bayar masuk sekolah untuk ditonton monyet. Betulan. Monyet. Kalian tahu film The Planet of the Apes nggak? Jadi monyet menguasai dunia ya kan. Mereka bisa bahasa Indonesia. Mereka bisa ngomong gitu. Ini aku yakin ini monyet-monyet ini dari kampungku ini pasti. Mereka nontonin orang sekolah gitu kan, lama-lama jago. Mereka pulang ke tengah hutan, di tengah hutan mereka belajar kan. Ini Ibu Budi gitu. Karena stres belajar, mereka nyari hiburan nonton Topeng Manusia. Kampung. Itu baru kampung gitu. Di kampungku ini, nih, kalau di tempat kalian, setiap rumah punya kamar mandi kan? Tiap rumah punya kamar mandi. Kalau di kampungku, rumah itu nggak ada kamar mandinya. Jadi mandinya itu di tempat pemandian umumnya. Jadi ada dua. Yang satu kampung, yang satu ini kampung, tempat mandinya agak jauh dia. Ada air terjun gitu kecil, terus ada sungainya. Nah orang mandi di situ, agak jauh dia. Nah kalau mandi di sini, kita sebelum masuk harus kasih aba-aba. Jadi kita datang nih. Dari jauh jangan langsung masuk, harus teriak dulu, laki-laki, bukan gitu. Kalau berarti dia bilang bukan, kita nggak boleh masuk, karena yang mandi pasti perempuan, ya kan? Laki-laki, bukan, perempuan, bukan. Bisa jadi. Kampung men, dan kampungnya lagi gini ya. Kalian di sini kalau pengen beli sesuatu bisa kapan aja ya kan? Karena pasar itu ada tiap hari. Di kampungku itu pasarnya itu cuma sekali seminggu. Cuman hari Selasa. Hari Selasa adalah semua yang jualan. Tapi hari lain nggak ada. Jadi aktivitas jual beli itu nggak ada hari lain. Jadi kalau di sini gitu kan, rambut panjang contohnya. Benes, dipanggil guru. Benes, sini kau. Rambutmu panjang. Besok potong ya. Gitu. Tempatku nggak bisa. Bene, rambutmu panjang, besok potong ya. Tapi Pak, besok Kamis Pak. Kan nggak ada Pak, Selasa adanya Pak gitu. Dan kalau sakit kepala contohnya, aduh Mak, sakit kali kepala aku Mak. Ya udah Mak, tahankan lah ya Nak. Kita beli nanti obatnya. Hari Selasa kita beli katanya. Padahal masih Rabu. Nunggu seminggu gitu. Keburu mati lah.
gitu. Nah, bayangkan ini. Kalau mau beli obat, kita itu harus punya rencana gitu. Jadi mau beli obat, bang beli obat lah bang. Obat apa dia? Ah beli obat lah gitu. Emang ada? Enggak sih, tapi Sabtu rencananya ceret ini. Karena harus punya rencana men. Karena obatnya nggak ada gitu kan. Nggak ada, itu baru kampung. Bekasi kok dibilang kampung. Maju Bekasi itu. Tapi kalau ngomongin soal lebaran tadi ya kan. Dan kalau kita tuh biasa kalau lagi lebaran atau ada hari-hari besar, keluarga itu suka berkunjung ya kan. Dan kalau keluarga berkunjung itu, kita anak kecil itu paling senang gitu. Karena disitulah dia bisa dapat banyak duit ya kan. Ya kan? Karena tamu-tamu yang datang bisa ngasih duit. Tapi kalau mamaku beda. Dia itu pengen anaknya itu nggak mata duitan gitu. Jadi contohnya lagi Natal lah contohnya gitu, Tulang datang. Tulang itu biasa mau ngasih duit kan, ngeluarin 10.000. Mamaku langsung bilang, "Nah, apa mak bilang jangan terima-terima duit." Tulang ngeluarin 20.000. Nah, apa mak bilang jangan terima-terima duit. Tulang ngeluarin 100.000. Nah, bilang apa sama Tulang? Bilang terima kasih. Sekian aja, terima kasih Mas. Ingat, jodoh itu adalah cermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi biar semangat. Sudah dengar tadi orang Medan ngomong? Kenceng sekali, kedengeran di sana tadi. Lagi di apartemen tadi nunggu, kedengeran banget suara orang Medan itu kenceng banget gila. Tapi hari ini adalah hari setelah Lebaran ya, tanya ya. Tapi kalau ngomongin soal Lebaran, kita ngomongin soal mudik. Sebelum Lebaran kemarin gue baca berita tentang persiapan kepolisian untuk menghadapi kejahatan-kejahatan di pada saat mudik ya. Gue baca berita yang menurut gue ini aneh banget. Berita kayak gini, gue baca dulu. Tahu lupa. Bukan materi, berita. Tapi materi. Di terminal Kampung Rambutan itu sering terjadi kejahatan. Walaupun ramai pemudik dan polisi, kejahatan masih tetap terjadi. Begitu melihat polisi reserse atau polisi yang berpakaian bebas atau preman, penjahat tak akan bereaksi. Nah, akhirnya kepala terminal meminta polisi untuk merotasi anggota reserse supaya penjahatnya tidak diam, tapi bereaksi. Akhirnya penjahat itu aneh menurut gua. Nih, penjahat-penjahat di sana katanya sudah hafal sama polisi-polisi yang berpakaian bebas. Jadi dia tidak bereaksi. Tapi pada saat polisi berpakaian seragam, dia tetap beraksi. Nah, ini dia harus merotasi polisi reserse. Biar polisi si penjahat ini bisa ditangkap. Kenapa harus dirotasi? Biarin aja polisi memang ada apa oleh penjahatnya, diam di situ. Biar penjahatnya tidak melakukan kejahatan, benar nggak? Oh iya. Jadi menurut ada satu keanehan lagi. Kenapa kepala terminalnya hafal dengan penjahat-penjahat yang sudah hafal dengan polisi resersenya? Berarti kepala terminalnya sudah hafal dengan penjahatnya. Benar nggak? Kenapa harus rotasi polisi resersenya? Kenapa ada rotasi penjahatnya? Biar kepala terminal tidak hafal penjahatnya. Dan lagian ini polisi reserse tapi tidak hafal sama penjahatnya. Tapi baguslah kalau memang polisi reserse berpakaian preman ini lebih ditakuti oleh penjahatnya. Itu bagus kalau menurut gua. Nah, tapi menurut gua jangan ditakuti. Kalau pengen penjahat itu muncul, jangan pakai baju polisi atau baju preman. Kasih aja baju Chilibers. Gua yakin dia akan nyerahin diri. Karena kasihan sama polisinya. Boleh tepuk tangan, kita berikan doa. Gua mau ngomongin alhamdulillah kemarin adalah puasa pertama kali gua bareng istri. Istri orang. Ya gua kan orang juga. Terus ada yang nanya sama gua, Mak, nggak enak banget. Kalau setiap nanya sama gua pasti nggak enak. Mak, wah enak dong puasa bareng istri gitu ya, bisa buka bareng, sahur bareng. Kalau gua sih biasa aja ya. Karena gue
mau nikah gitu atau sebelum nikah pasti puasa barengan, bener gak? Pas azan maghrib, bener gak? Iya. Emang kalau belum nikah puasa nggak bareng gitu? Puasanya kalau yang belum nikah pas azan subuh gitu kan nggak juga. Jadi gue emang udah biasa dengan istri gue itu buka bareng dan sebagainya. Jadi itu adalah hal yang biasa. Yang tidak biasanya adalah bulan puasa kemarin istri gue itu hamil. Alhamdulillah, laki banget ya. Strong. Jadi tolong yang suka ambil laki jangan sampai gua. Tapi kalau orang hamil itu kadang-kadang pernah jadi gitu ya. Istri gua itu yang dia itu biasanya suka sama bakso. Itu sekarang dia jadi nggak suka sama bakso. Jadi kalau gua ngomong bakso, yang mau bakso nggak? Padahal dia tuh jadi mual-mual gitu. Yang mau bakso nggak? Aneh. Dulu dia suka banget sama bakso. Gua ngomong bakso aja dia langsung mual. Jadi tiap hari gua kerjain kalau gua lagi bete gitu. Bakso. Sengaja gitu gua kalau lagi bete banget, dia lagi tidur, gua bisikin. Muntah-muntah. Tapi alhamdulillah bini gua belum ngidam yang macem-macem. Jadi katanya kan kalau orang udah lagi hamil tuh ngidamnya itu bisa aneh-aneh. Terus nyalahin anak yang ada di dalam gitu kan. Kasihan kan? Apa disalahin ininya. Ada yang aneh itu jadi gua ngobrol sama beberapa saudaranya. Istri kamu ngidamnya apa? Oh belum ngidam apa-apa. Tetangga kita nih itu ngidamnya aneh-aneh. Ngidamnya tuh ada yang pengen mangga asam tapi ngambilnya harus maling. Suaminya itu sampai diikutin suaminya. Aku pengen mangga asam. Yaudah aku ambil tapi kan harus maling. Itu kasihan kan sampai mati suaminya dibegitu. Tapi yang lebih aneh lagi ada yang lebih aneh lagi apa coba? Dia ngidamnya itu pengen nasi penas dibulet-bulet tapi dicocolin sama orang botak. Dan itu dia ngomongnya selalu, ini kan permintaan anak kamu. Anak aku macam apa yang minta seperti itu? Jadi kalau ada orang botak gitu, dia sampai nungguin di luar, kayak nungguin ada orang botak lewat cocolin gitu. Aneh banget. Aneh banget. Itu anaknya, gua yakin karena perempuan itu begitu pengen nyusahin aja suaminya. Karena suaminya udah nyusahin dia selama 9 bulan ya. Emang ngelakuinnya mah enak, tapi susahnya 9 bulan. Ada lagi permintaan ketiga yang paling aneh apa coba? Jadi istrinya itu ngidam rokok yang udah cuma setengah, puntung rokok. Tapi harus dari orang yang lewat. Jadi selama dia hamil itu nungguin orang lewat, rokok nih diikutin. Puntungnya langsung di. Ini makanya gue yakin kalau perempuan yang ngidam itu bukan karena anaknya, karena elunya aja pengen berlebihan itu ya, pengen nyusahin suaminya. Tapi mudah-mudahan istri gue nggak ngidam yang macem-macem. Cuman yang kemarin bikin kesel itu adalah ketika gue ajak ke rumah sakit diperiksa kandungannya, dia pengen diperiksanya sama dokter laki-laki. Dan dia ngotot. Bete, gue serius, gue bete banget ya. Kenapa sih kan ada dokter perempuan? Kenapa harus minta laki-laki? Nggak mau, pokoknya aku pengen diperiksa sama dokter laki-laki. Oh my god. Gue tahu ya, gue baru pertama ngamilin, gue tahu ya. Maksudnya karena sebelumnya nggak pernah jadi. Walaupun gue pernah nih, jadi ketika gue tahu gitu ya istri gue telat gitu, gue udah mulai tegang nih, wah telat. Terus pas dia tes ternyata hamil, wah gue langsung panik, gue langsung nyari dokter abu. Tapi ternyata gue udah nikah, lupa, oh kebiasaan. Iya maksudnya yang gue ya maksudnya gue heran itu kenapa harus ada dokter laki-laki, dokter kandungan laki-laki. Gini ya, kalau yang lagi hamil atau cek pertama kehamilan itu diperiksanya bukan bagian sini, tapi di belakangnya dimasukin sesuatu ke dalamnya untuk dilihat bagian-bagiannya. Kalau dokter laki-laki, nih gua nih ya laki-laki nih,
Jangankan nyentuh ya, ngelihat aja itu prosesnya panjang. Ini dokter kandungan udah ngelihat, terus kita bayar dia gitu kan, kurang ajar. Enak aja. Enak aja gitu. Dan jadinya aneh juga, dan tapi akhirnya nggak ada dokter laki. Alhamdulillah nggak ada dokter laki-laki. Adanya dokter perempuan. Di situ aja bagi gua adalah awkward moment gitu ya. Ini ada dokternya nih. Oke, silakan dicek. Terus gua dipanggil. Pak, sini Pak. Kita lihat. Kita bertiga ngejajar liatin yang punya bini gua. Ini kayak nobar gitu. Terus ngobrol, ngeliatin lagi. Lihat Pak, rahimnya. Iya sih, cuman aneh aja. Bayangin kalau itu laki-laki dokternya. Iya, kalau bayangin di sebelah gua nih laki-laki yang gua nggak kenal, istri gua juga nggak kenal, ditemenin sama asistennya juga yang laki-laki, kita bertiga nonton gitu. Gua kalau misalnya itu terjadi, gua bakal liatin terus itu dokter. Nelen ludah dikit gua. Kok jadi gua keluarin. Ya, tapi mudah-mudahan lah, walaupun nanti dokternya laki-laki kandungan, mudah-mudahan dokter lakinya kurang normal juga ya. Jadi yang sekong juga gitu. Tenang, gua mah menikah emang sangat apa ya, orang bilang itu nikah itu rezeki ngikutin katanya. Tapi kalau udah nikah mah enggak juga. Kesusahan nyusul. Wah. Pakai ranking. Wah. Jadi untuk lo yang belum nikah, gua kasih tahu ya. Di zaman sekarang ini ada 3 alasan orang kenapa jomblo. Yang pertama adalah karir. Yang kedua adalah karena dia belum waktunya aja gitu, nggak mau, belum. Yang ketiga adalah dia kurang percaya diri. Ingat, jodoh itu adalah cerminan diri. Ingat, jodoh itu adalah cerminan diri. Kalau lu udah menemukan jodohnya, berarti itu adalah lu, tampilan lu. Jadi lu untuk orang-orang yang jelek jangan sombong, ngaca. Enggak, jadi kalau misalnya gue ditanya gitu, lu kok jelek dapet ceweknya yang cantik? Gue jelek tapi kaya, itu. Jadi kalau lu jelek harus kaya, men. Ya, lu ya. Terus ingat gue pengen ngomongin soal jodohnya gini. Jodoh itu tidak datang dengan sendirinya, ya. Jadi jodoh itu, lu kalau menemukan jodoh itu jangan mengejar jodoh itu, tapi menjemput jodoh. Ada beberapa hal yang lu harus lakukan. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah mencari tanda-tandanya. Ya. Yang pertama, lu kalau mencari jodoh jangan cuma doa doang. Doa gitu tiap hari di kamar. Ya Allah, berikan aku jodoh ya Allah, tiap hari gitu. Ya gak akan ada jodoh yang datang ke lu. Gak mungkin jodoh itu tiba-tiba ketika lu doa, ya Allah berikan aku jodoh, buak datang gitu. Aku jodohmu. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada yang tiba-tiba misalnya lu laki-laki gitu, lu lagi ngelamun gitu, pengen jodoh, tiba-tiba ada cewek yang nyamperin. Nggak ada. Kalau ada yang nyamperin paling SPG, nawarin rokok gitu. Ya kalaupun lu itu SPG itu bisa jadi jodoh buat lu sebenarnya. Kalau lu beli rokok dia ada 2 atau ya. Dan tapi ini kalau gua ngomongin SPG rokok itu yang paling nyebelin kalau menurut gua adalah SPG yang dia tidak menawarkan produk rokoknya, tapi menawarkan kesedihan. Ada nih cowok-cowok nih kalau tawarin rokok nih sama SPG yang sedih gini. Bang, beli rokok saya bang, baru kejual 1 bang, saya harus sampai target bang, keluarga saya di rumah susah bang. Nyuruh jualan rokok apa jualan apaan sih? Sebab itu bawaannya pengen ngawinin gitu. Cuman harus 2 ton juga. Jadi segeralah. Setelah itu lu menemukan tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya mungkin ketika lu udah berdoa gitu, lu ketemu SPG kayak gitu, mungkin itu jodoh lu gitu. Kalau enggak ada cewek yang tiba-tiba nyamperin lu, terus nanya jalan, nah itu juga bisa jadi jodoh lu gitu. Kan biasanya di jalan gitu suka ada gitu cewek nyamperin,
FTP banget ya. Enggak, kalau RTP mah ditabrak, biasanya ditabrak baru jadian. Udah ini, udah aja ya. Terima kasih saya Mek Dani, terima kasih. Selamat sore. Nggak ada suara, ini selamat sore. Saya kasih lihat rambut saya dulu. Ada perbedaan ya? Ya kayak ada manis-manisnya gitu. Jadi gini, dulu tuh sebenarnya rambut gua nggak panjang-panjang banget, masih pendek lah, masih belum pantas buat dipotong. Cuman karena adek gue ini pekerjaannya apa, stylist, tahu stylist? Tahu kan? Yang ada peribahasanya stylist 3 uang. Nah itu bilang gitu, kakak rambutnya dipotong, gitu kan, supaya kelihatan seger dikit, gitu kan. Masih pendek gitu kan, ngapain dipotong? Enggak, biar nanti kelihatan seger dikit. Bener, janji potong dikit. Oke. Nah begitu saya potong, segala macam gue ngaca. Gue liat, loh, katanya tadi potong dikit, kok sekarang malah tinggal dikit? Gue bilang gitu kan. Terus katanya tadi bilang kelihatan seger, malah kelihatan angker. Mau marah adek sendiri, ya enggak? Harusnya kan berterima kasih dipotongin adeknya, ya enggak? Enggak boleh kita marah-marah. Lagian juga memang kalau marah rambutnya panjang lagi kan enggak? Sia-sia ya kan marah-marah itu. Mungkin bukan sia-sia, sekarang tahapannya lebih meningkat lagi, sia-si B. Kalau sia-sia udah terlalu umum. Nah, kemarin tanggal 22 Juni, ya kan? Gue baru tahu loh, kalau anggota JKT itu udah tambah banyak. JKT 48 tau? Sekarang udah 488. Dan kemarin tanggal 22 Juni ulang tahun, di mana-mana ada spanduknya. HUT JKT 488. Wah, elah. Apa stop itu ya? Pada hari ini sebenarnya hari yang berbahagia buat gue, karena pas hari ini itu 1 bulan anak gue lahir. Dan yang paling menguntungkannya lagi, istri gue lahirnya normal. Untung bukan bapaknya, kalau bapaknya kan abnormal. Iya. Tapi gue bersyukur karena orang-orang pada banyak yang bilang, ih anaknya nggak mirip bapaknya ya. Nah gue bersyukur tuh, karena kalau mirip gue kan kesian, masa baru lahir udah menerima azab. Makanya hal-hal seperti itu, apapun ya kan, kita harus mensyukuri. Ketawa lah. Ntar saya catat nomor PIN loh mbak. Di bulan puasa itu buat orang-orang mungkin sangat menyenangkan ya, tapi buat gue itu sangat menyedihkan. Karena apa? Setiap kali acara bukber itu gue nggak pernah diajak sama teman-teman gue beneran. Terus gue bilang begini, sekali-sekali acara bukber ajak gue, kenapa? Supaya gue ngajak lo mon, tapi gue karena ingat perintah orang tua, makanya gue nggak ngajak lo. Emang perintah orang tua lo apa? Katanya gini, berbukalah dengan yang manis. Gue penasaran, gue tanya, maksud lu gimana? Ya gue nggak usah jelasin, lu ngaca aja deh. Akhirnya gue ngaca, begitu gue ngaca, gue manis enggak, jelek enggak, tapi kategorinya mendingan. Mendingan gak usah dibahas, tambah perih. Sekalinya ada undangan bukber, ya enggak? Wah seneng banget gue. Ternyata yang ngundang tau siapa? Bu Toib. Acaranya tuh dikasih tahu dari awal sampai terakhir itu doain Bang Toib mulu katanya. Udah 3 kali puasa 3 kali lebaran gak balik-balik gitu kan. Mau jadi istrinya Bang Toib? Mendingan jadi istri gue tinggalin selamanya. Juga kalau mudik, nah gue paling seneng kalau mudik itu paling enak naik kereta api. Kenapa naik kereta api? Karena kita dapat temen ngobrol cepat, ya enggak? Dan bisa dapat temen banyak. Kalau lu mau dapat teman banyak naik kereta api, lu mulai urut tuh dari gerbong 1, ya kan, sampai gerbong terakhir, ya kan. Lu kenalan aja tuh, ya kan. Ya kalau ya lumayan kan, kali sampai gerbong terakhir pas buka, akhirnya dapat teman banyak. Kalau dapat teman banyak, ya kan, kalau diturun tengah jalan loh. Gue mau kasih tebakan lagi misalnya gini. Kereta api jalur utara sama selatan itu ternyata ada bedanya loh. Bukan bedanya ngatur dari utara atau selatan, tapi dari bunyinya. Kalau yang dari selatan tahu, dari Bandung sampai Surabaya, bunyinya itu kan pasti tahu, dari kecil juga udah diajarin, betul nggak? Nah tuh. Kalau yang dari Jakarta Surabaya bunyinya gimana? Nah bener, penyanyi dangdut tahu. Bener. Dari kalau kereta malam dari utara itu jugi juk. Nah kalau yang dari mana namanya? Dari selatan bunyinya tut. Nah, tapi gue mau kasih tahu lagu tentang naik kereta, tapi ini bukan kereta api, kereta kuda. Sebentar, gue ambil dulu modal kerja gue. Nah, ini modal kerja gue, soalnya gue bilang gitu. Jadi kalau lagi nggak ada job, gue jual gitarnya.
Cek mic cek. Kadang-kadang harus pertama samakan dengan panjang gitarnya dulu. Gue nggak mau sebut kalau mulutnya ya, ntar vulgar lagi ya kan. Kedua sama mic-nya seberapa besar, bukan besar, panjang juga kayaknya. Udahlah yang pasti panjang mulut gue lah. Lagi gini, naik kereta kuda tik tak tik tuk, siapa hendak turun ke Bandung Surabaya, kalau tega sama kudanya, nanti kalau kudanya mati kita naik kereta api. Kenapa nggak dari tadi harus nunggu kudanya mati? Nanti kalau keretanya mati kita harus jalan kaki di Bandung Surabaya, karena nggak bisa naik apa-apa lagi. Nanti kalau kita yang mati nggak ada yang nyanyi lagi, nggak ada yang menghibur lagi. Oke, terima kasih saya teman. Selamat sore. Assalamualaikum. Yang gak gumo kan ya. Ya, gue mau curhat sedikit. Sadar gak sih kita tuh demen banget ngina orang yang lebih jelek daripada kita. Pernah nggak lu? Di sini yang jelek ada berapa orang nih? Satu, tuh, dua. Kita senasib, oke? We are brother. Serius, gue pernah sama Kang Dani, gue pernah diledekin. Alah, lu mah ke dunia kagak dilahirin, di download. Gue kagak dilahirin, di download. Karena gini, emang ada anak di download. Kalau misalnya gue di download, berarti bapak gue malam-malam ke warnet gitu. Isi bang, paket malam ada. Ngapain dong? Download anak. Yang berapa giga? Seadanya. Lu flash disk nggak? Nggak ada, ngeprint. Ah gitu tau lu, hitam putih. Ya tintanya habis ngeprint. Wah, demi Allah gue pernah dihina sama cewek nih. Agak sakit hati juga sama cewek cakep terutama. Sakit hati juga. Gue gara-gara deketin dia. Ngapain deketin gue? Udah hitam, jelek, hidup lagi lu. Gak sakit hati gue. Emangnya kalau gue mati ganteng? Enggak kan? Gue mah jujur ya, kalau mati mendingan meninggal. Mendingan dalam keadaan kayak gini aja, biasa aja, jelek gitu. Jadi kalau misalnya gue masuk neraka nih, wow, dikumpulin semua orang tuh. Ditanya-tanya kan. Kamu, Emon, kebanyakan menzalimi anak-anak, siksa. Adnan, kamu kebanyakan ngintip janda, siksa. Giliran gua, Gitong, ini udah disiksa belum sih? Ini hancur duluan nih. Lewat. Selamat gua. Padahal nih ya pengen gua deketin cewek tuh pengen. Tapi susah. Gue duduk sebelah sama cewek, baru 5 menit ceweknya berbusa. Tapi cewek, ya Allah, nyari kriteria cowok susah-susah bener. Aku pengen cari yang nyaman aja deh gitu. Tapi yang bisa bikin adem. Lu jangan pacaran sama orang, pacaran sama AC. Kamu mau nggak jadi pacarku? Enak tuh. Wah, tapi gue nggak ngomong cewek doang ya, soal cowok juga. Cowok tuh tukang bohong. Setuju nggak cewek-cewek tukang bohong? Yeah. Tapi cowok berbohong demi kebaikan hubungan. Cewek kalau diantar jemput cowoknya nih, pasti ceweknya nanya kayak gini, kamu capek nggak antar jemput aku? Ini kalau gue jawab capek, lu bete. Yang gue bohong dah.
Ya kan, gue makanya cowok suka berbohong demi kebaikan hubungan. Nggak setuju nggak coba? Lagian ya misalnya nih, gue di Cikarang, cewek gue di Depok. Kalau nanya capek gak antar jemput, buset dah. Dari Cikarang ke Depok 3 jam. Naik motor panas-panasan. Dari Cikarang Ganteng nyampe dari Depok lihat sendiri kan. Debu, batu bata, batu akik, nempel semua. Lagian cewek tuh ya udah nggak usah nanya kamu capek nggak nganterin aku, nggak usah nanya kayak gitu. Cowok tuh pasti bakal diem. Gak mungkin cowok bakal jawab kamu capek nggak nganterin. Oh gua kuat kok, kuat nih. Ya nggak gitu. Apalagi soal cowok ya. Nggak ada, kasihan. Tapi gue mau cerita sedikit. Gue tuh anak yatim. Gue anak yatim, jadi gue anak yatim. Bapak gue meninggal sekitar 2008, berarti gue 7 tahun jadi yatim. Yatim semi pro lah. Semi pro lah. Kalau udah 10 tahun gue baru yatim pro. Gue tuh anak yatim. Gue masih bingung kenapa bapak gue meninggal ya. Kenapa bapak gue meninggal ya. Mungkin gak tahan punya anak kayak gue. Gue baru lahir, ya Allah anak jelek banget ya Allah. Sabar, gue 5 tahun, ya Allah anak masih jelek ya Allah. 15 tahun, ya Allah ambil saya Tuhan. Tapi menurut gue jadi anak yatim itu ada keuntungannya. Gue waktu SMA, gue jadi anak yatim. Gue yatim waktu SMA, nggak ada yang berani ngelawan gue. Kalau ditanya, anak mana lu? Anak yatim, mau apa lu? Ya Allah anak yatim, santunan. Dapat duit. Tapi nih buat cewek-cewek nih ya, kalau mau cari kekasih atau calon suami, carilah yang anak yatim. Cowoknya itu udah yatim. Kenapa? Karena dia udah belajar untuk menafkahi orang ibunya. Ya kan? Belajar berumah tangga. Cocok jadi. Gimana mau? Ya buat cowok juga gimana mas? Mau? Gue kerja serabutan, gue tuh pengangguran. Sebelum masuk sini sih, alhamdulillah Metro TV thank you banget. Gue udah dapat kesempatan untuk tampil di sini. Karena jujur, gue kerja serabutan. Gue pernah jadi kondektur. Kenek. Yang debes, yang Jakarta makasih. Yang nyantel di pintu gitu, yang ngetoknya pakai koin. Kalau nggak ada koin gue pakai gigi. Tuh, Jakarta makasih. Gue pernah jadi tukang dagang kue, dagang apapun. Gue bergaul dengan tukang dagang. Akhirnya gue tahu, tukang dagang itu agak ada aneh-aneh loh. Tukang ember tuh ngeselin loh, ngagetin. Kagak ada angin, kagak apa, cekir. Buset, ini kayak gas 3 km ini. Ini gue curiga dia kalau ketemu teman-temannya sesama tukang ember kayak gitu ya. Wow, what's up brother? How are you? Ada lagi tukang sol sepatu. Sadar gak sih, tukang sol sepatu tuh kalau kita butuh dia kagak lewat. Kalau kita nggak butuh dia lewat. Ini kayaknya tukang sol sepatu tahu nih, kalau kita lagi butuh tuh dia ngumpet. Emang butuh apaan? Dicari saat lagi butuh. Sakit hati tukang sol sepatu tuh. Ada lagi tukang dagang di kampung gua, tukang kue di kampung gua. Kalau jualan kue donat, kue bola. Seriusan nih. Jago banget mana? Kue donat, kue bola. Bang, beli berapa? Ternyata dia ngomongnya emang gitu. tapi buat